Ada apa aja nih dok? Kayak mau masak deh kita. Iya. Kalau untuk minuman sebetulnya yang sudah terbukti itu kayu manis. Kayu manis. Manis mana sama Fidel? Aduh, nggak mau jawab. Yuk. Kayu manis. Terus ada apa lagi dok? Yang ini kecil-kecil ini kelihatan nggak ya? Itu apa sih dok, cengkeh ya? Cengkeh. Oh wow, bener. Benar sekali, cengkeh Kita ya. takut nih salah. Nah, cengkeh dan kayu manis itu terbukti bisa membantu menurunkan gula darah. Oke, makannya gimana dok? Diemut nggak kan? Tapi dokter Santi kalau dilihat semakin manis. Kalau terlalu manis gitu ya, hati-hati diabetes nggak sih dok? Waduh. Bridgingnya agak jauh ya. Aduh, nggak apa-apa sih, manis kok memang. Karena lihat dong, dokter Santi makeupnya makin hits, makin on gitu kan. Jadi semakin manis dilihat. Iya dong. Hari ini kita akan membahas seputar diabetes, sahabat Sonora. Pasti Anda sering denger ya, diabetes itu apa sih gitu kan ya. Tapi yang mungkin jarang diketahui, apa aja sih makanan-makanan yang bisa membantu menurunkan gula darah, dan apa aja makanan yang harus dihindari. Mau yang membantu dulu atau yang dihindari dulu nih dok? Sweet dulu aja. Ada perwakilan boleh maju? Agak susah ya. Yang udah tersedia di sini dulu aja deh ya, dok. Boleh. Boleh ya. Agak heboh nih. Ada apa aja? Ini berarti makanan-makanan yang bisa membantu menurunkan gula darah. Iya, Oke. membantu menurunkan gula darah itu tidak bisa menggantikan fungsi obat ya. Jadi sifatnya hanya sebagai pendamping. Oke. Jadi jangan mengandalkan makanan-makanan ini menggantikan fungsi obat seluruhnya. Jadi konsultasikan juga ke dokter yang merawat bahwa oh saya sedang mengkonsumsi ini. Gitu. Oh, oke. Jadi obat tetap jalan. Konsultasi tetap, obat tetap. Ini sifatnya membantu. Oke, tambahan aja, Ya. jangan pengganti itu ya, dicatat ya. Ada apa aja nih dok? Kayak mau masak deh kita. Iya. Kalau untuk minuman sebetulnya yang sudah terbukti itu kayu manis. Kayu manis. Manis mana sama Fidel? Aduh, nggak mau jawab. Yuk. Kayu manis. Terus ada apa lagi dok? Yang ini kecil-kecil ini kelihatan nggak ya? Itu apa sih dok, cengkeh ya? Cengkeh. Oh wow, bener. Benar sekali, cengkeh Kita ya. takut nih salah. Nah, cengkeh dan kayu manis itu terbukti bisa membantu menurunkan gula darah. Oke, makannya gimana dok? Diemut nggak kan? Jadi sebetulnya ini bumbu dapur sih. Iya sih. Pernah masuk dapur nggak? Waduh, masa sih nggak pernah? Rumah apa nggak ada doang dapur? ya. Nggak, salah pertanyaannya. Pernah masak masak nggak? instan. Nggak pernah. Masak Sudahlah. kok, masak percaya. Masak. Keluargaku tolong komentar di bawah. Konfirmasi gitu kan. Jadi sekitar 5 cm. Kalau gelasnya kecil mungkin 1, kalau Oke. gelasnya besar 2. Nah, ini bisa direbus, bisa juga diseduh. Oh, Kalau direbus mungkin oke. jumlah kayu yang dipakai lebih sedikit. Kalau diseduh mungkin lebih banyak. Dan ini ada tersedia dalam bentuk bubuk. Endorse dong kita ya. Iya. Nah, ini Jadi lebih tinggal- mudah ya. Tinggal dimasukkan. Terserah kita mau kental, kita bisa pakai 2 potongan. Mau encer, kita bisa pakai 1 potongan. Saya pakai yang 1, mungkin Fidel pakai yang 2 ya. Terus untuk cengkehnya boleh dimasukkan berapa aja, karena ini kan makanan, sebetulnya minuman ini tuh minuman tradisional biasa dibuat gitu. Jadi ya terserah lah mau berapa, kira-kira aja lah, sama kayak Oke. ibu-ibu, kira-kira secukupnya gitu ya. Saya mau pakai 3 barangkali. Nah silahkan. Nggak bisa Kita tuh. dari Ini kita samping full mikir. coverage kan, kayak makeup. Tetangga. 1, dokter berapa dok ininya? 3 ya? Terserah, saya 3. Mungkin Fidel mau Oke. lebih kuat baunya, mau 5 boleh. Setelah dimasukkan, kalau misalnya kita dipanci, langsung dinyalain Panaskan aja kompornya, ya. dipanaskan. Tapi kalau misalnya kita mau seduh, boleh langsung dituang airnya. Agak-agak memasak ini. Iya kan, asik ya. Monggo. Oke, airnya Terus seberapa bebas air ya dok? bebas. Mau diminum berapa kali, mau 2 kali sehari bebas. Oke, airnya Silakan air matang kita ya ke dok? sebelah. Iya dong, air mendidih ya. Air kalau mendidih supaya dia berarti hangat-hangat gitu ya dok?
Berarti ini ada satu kayu manis ukuran 5 cm, kemudian kurang lebih lah. Kurang lebih ya, nggak usah bawa pakai penggaris. Busur boleh walaupun nggak guna ya. Terus juga ada 3 cengkeh gitu ya yang kecil-kecil. Terus ditunggu berapa lama nih dok sampai boleh diminum? Terserah. Gampang kan? Oh wow, bebas biasanya ya? sekitar mungkin 5-10 menit. Karena kalau airnya mendidih kan langsung diminum juga tak bisa. Oke, ya kan? betul. Tunggu sampai udah hangat-hangat gitu, silahkan dinikmati. Kalau mau ditambahkan sedikit susu boleh. Susu apa dulu nih? Bukan susu kental manis kan? Jangan dong, kalau susu kental manis nanti jadinya gulanya tambah naik gitu. Karena susu kental manis itu kandungannya banyak sekali gulanya. Jadi pakainya susu putih yang biasa aja, susu cair. Yang ya. plain ya, yang ada plain, rasa, jangan original. yang ada rasa. Karena kalau ada rasa nanti mengganggu bau-baunya ini jadi kurang sedap. Ini yang untuk minumannya. Oke, sambil menunggu ini mulai meresap gitu ya, cengkeh dan Ayam juga kali kayu meresap. manis. Iya nggak sih? Kan masak ceritanya. Oh, iya. Kita singkirkan dulu sejenak ya dok. Ya. Selain cengkeh sama kayu manis, apalagi makanan atau bahan makanan yang mungkin bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Iya, kalau minuman bisa juga ini ditambahkan dengan jahe. Oh, jahe. Nggak boleh kebalik. Ini ya. Iya. Ada lagi depannya. Takut plot twist gitu kan. Salah. Jahe. Oke. Jadi jahenya dibersihkan, dipotong tipis-tipis atau diparut, diambil airnya, dimasukkan ke dalam minuman ini boleh. Atau minum teh hijau, ditambahkan jahe boleh. Atau minum teh biasa, ditambahkan jahe boleh. Karena jahe membantu mengurangi proses peradangan. Dia bisa membantu menurunkan gula darah. Membantu ya, jadi jangan sekali lagi sahabat Sonora yang punya diabetes, ini sifatnya hanya membantu menurunkan gula darah tapi tidak berfungsi untuk menggantikan obat dan tetap harus dikonsultasikan ke dokter yang merawat. Jahe, bubuk berarti boleh juga ya dok? Boleh. Oke. Kalau zaman sekarang kan maunya praktis. Kayu manis yang bubuk juga boleh. Selain jahe, apalagi nih dok? Kunyit, ini ya. Diapain nih? 100. Nah, kunyit boleh dibuat minuman, boleh juga. Tapi kalau minuman jangan kasih gula Jawa kan biasanya kan kayak kunyit jamu gitu. Kunyit asem gitu kan. Terus ada gula Jawanya. Nah, kunyitnya aja. Kalau mau pakai gula mungkin pakai gula sedikit saja, tergantung sih. Kalau gulanya tinggi sekali, diabetesnya ini mempunyai kadar gula yang sangat tinggi, mungkin dipertimbangkan pakai gula yang khusus untuk penderita diabetes. Atau tidak menggunakan gula tapi campurkan sedikit kayu manis, karena namanya kayu manis rasanya manis. Gitu. Kirain harum-harumnya aja gitu, ternyata ada rasa manisnya ya? Iya, ada rasa manisnya. Berarti tadi sudah ada jahe, sudah ada kunyit juga yang bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Tapi tadi pertanyaannya, dokter sempat sebutin ya bahwa penderita diabetes itu juga masih boleh makan gula. Tapi ini gula yang dari tebu atau gimana nih dok? Nanti naik lagi? Gula khusus penderita diabetes kan macam-macam tuh, bisa dibeli di mana-mana. Yang ini ya dok, kalau misalnya lihat di supermarket tuh yang ada tulisan stevia gitu ya, dari daun stevia gitu ya? Yang terbuat dari daun stevia bisa. Tapi kadarnya juga dikontrol tentunya ya? Loh, tapi itu udah cukup manis kok. Apalagi minumnya kalau di depan Fidel. Udah 2 kali guys, boleh nggak diulang lagi ya? Oke, kita lanjut. Kok gantian aku yang ngasih piring? Jangan dong, belum ada stok. Lanjut yuk. Kalau tadi itu adalah beberapa minuman yang bisa membantu menurunkan kadar gula darah Anda. Sekarang kita move on ke makanan. Ada juga kan ya dok? Oh iya. Ada. Bisa dilihat di sini yang hijau-hijau. Wow, nampak sehat ya. Ini apa nih dok? Itu namanya okra. Okra ya. Iya. Ini yang Tuh, utuhnya. tampak utuh. Terus ini kita potong begitu kan ya. Nah, kalau kata ibu produser kayak oyong rasanya, sahabat Sonora gitu kan. Enak ya. Dibikin apa nih dok? Direbus aja gitu, dikukus? Ini sebetulnya masakan rumah tangga pada umumnya sih. Hanya mungkin tidak banyak yang tahu bahwa fungsinya bisa membantu menurunkan gula darah. Jadi sebetulnya tinggal ditumis aja. Temennya apa aja yang ada di rumah aja, tumis aja bawang putih, bawang merah. Kalau mau kasih jahe sedikit mungkin boleh. Ditumis ditambahkan dengan misalnya ayam atau misalnya potongan ikan kecil gitu boleh. Berarti dimasak seperti biasa aja ya? Masak seperti biasa, ditumis bisa ya? Cabai-cabai dikit boleh, cabai-cabai
Aduh, naik motor Capek, tuh. iya. Lanjut, yang ini yang hijau-hijau berikutnya, pare pasti ya. Pahit banget nih dok kehidupan, kok boleh? Hidup udah pahit, Makan. makan juga pahit, kasihan deh. Kalau pare dibikin apa? Siomay, boleh? Boleh, Boleh. Makanya sahabat Sonora kalau misalnya jajan nih yang diabetes, kalau lagi jajan misalnya ke tempat tukang somai, pilihnya tuh yang lebih bijaksana. Berarti kalau ke tukang siomay, selain pilih siomaynya, masa sih nggak boleh pilih siomaynya? Sedikit gak apa-apa, Iya, dikit tergantung gulanya berapa. Kalau gulanya lagi tinggi jangan, Oke. gitu ya. Terus pilih parenya, Mhm. pilih kolnya, Nah, itu enak. pilih tuh. tahunya. Kentang boleh nggak? Kentang selama nggak banyak nggak apa-apa, tapi Hmm. bukan berarti kentang kan lebih baik daripada nasi, terus kentangnya 10 gitu. Oh, Sama iya, aja, iya, iya. ya. Berarti Terus apapun bumbunya jangan lupa bumbunya nggak boleh banyak-banyak? pakai kecap kan. Iya dok. Kecap itu ada gulanya, jangan lupa. Oke, Itu jadi- harus dibatasi juga. Sausnya, saus manisnya, apa namanya, Saus sambal. sambalnya. Mm-mm. Nah, walaupun rasanya pedas, di dalamnya ada gulanya juga. Jadi tetap jangan banyak-banyak. Oke. Begitu. Baiklah, berarti saran untuk penderita diabetes kalau ke tukang siomay, pilih kol, kentang 1, pare, nggak usah pakai apa-apa, boleh nggak? Boleh tahu. Sehat banget. Tahunya banyak nggak apa-apa karena tahu Tahunya itu banyak nggak protein. apa-apa. Oke, berarti itu tadi ya untuk minumannya itu ada cengkeh, kemudian juga ada kayu manis, ada jahe, ada kunyit yang bisa Anda gunakan. Kalau makanannya bisa okra, kemudian juga pare gitu ya. Rasanya enak kan ya dok? Maksudnya nggak yang bikin rasanya pahit, nggak enak gitu kecuali pare ya? Kalau ditambah dengan protein, biasanya rasanya itu tertutupi oleh proteinnya. Jadi karena kalau dikasih ayam kan agak manis karena Oh, iya, ada betul. kaldunya kan. Mau dikasih kaldu sedikit boleh, jangan Oke. banyak ya. Oke, terus dok kalau itu tadi yang mencegah, yang memicu dok, makanan atau minuman yang mungkin tidak disadari bisa memicu meningkatnya kadar gula darah. Misalnya kayak tadi saus sambal, ternyata itu banyak gulanya sahabat Sonora. Rasanya padahal pedes-pedes asam aja gitu kan ya dok. Ada lagi nggak dok? Kecap, Oh iya kecap. Mm-mm. jangan lupa kalau kita membeli segala sesuatu itu baca dulu daftar. Daftar nutrisinya itu ya, nutrition nutrisinya fact apa. ya. Oke. Karena walaupun rasanya itu tidak manis, bisa saja dia mengandung gula. Oh oke. Kadang-kadang gula itu tidak ditulis secara terang benderang ini gula. Mm-mm. Jadi kita harus tahu trik-triknya. Gitu. Apa tuh dok? Biasanya yang belakangnya osa atau ose. Mm. Jadi misalnya mengandung glukosa atau glukose itu gula. Oh oke. Mengandung maltosa itu sama. Mengandung fruktosa, podo wae. Pokoknya belakangnya osa atau Tiba-tiba ose. bahasa Jawa nih. Oke. Osa atau ose itu hati-hati, perhatikan kandungannya jangan banyak-banyak. Oke. Terus kalau ada tulisannya titik-titik sirup, misalnya, corn syrup gitu dok. itu oke. termasuk gula ya. Mhm. Macam-macam ada maple syrup, ada tadi corn, Corn syrup, syrup. mhm. Nah, terus petunjuk yang lainnya adalah titik-titik sugar. Dok itu disuruh isi titik-titik atau apa sih? Banyak banget deh titik-titik. Karena banyak ininya Oh. produsen memakai jenis gula yang Beda-beda berbeda-beda kan ya. tergantung produknya apa. Oke. Gitu. Tapi yang berakhir dengan ose Sugar, atau osa, sugar sama sirup, Sirup. itu maknanya bergula. Gitu. Oke, berarti itu tadi ya, gampang banget sebenarnya asal membiasakan diri membaca daftar nutrisi atau nutrition fact-nya, dicari yang belakangnya osa, belakangnya ose, kemudian juga sirup dan juga sugar berarti atau ya. gula. Nah, ini satu pertanyaan terakhir dok. Kalau misalnya sudah ada nih, udah ada si osa-osa, si sugar, si sirup itu, tahu dari mana kalau ini gulanya banyak atau tidak? Ada takarannya nggak dok? Biasanya di daftar komposisi sebuah produk itu belakangnya ada tulisan gramnya. Nah, kalau susah mengingat-ingat gramnya, di sebelahnya lagi itu ada tulisan persentasenya. Nah, dilihat aja kalau misalnya dia cuman 3%, berarti dia memenuhi 3% dari seluruh kebutuhan gula di dalam tubuh kita untuk satu hari. Yang adalah berapa persen kalau satu hari itu? 100%. Oh, maksudnya kalau per gramnya? Per gramnya kalau untuk gula itu 50 gram yang diterjemahkan menjadi 4 sendok makan peres.
Itu dengan catatan gulanya terkendali ya. Kalau misalnya pasien diabetesnya gulanya masih tidak terkendali, itu batas aman berapa banyak gula pasir yang boleh dimakan itu dikonsultasikan ke dokternya. Oke, berarti silakan berkonsultasi bagi penderita diabetes. Batas amannya berapa? Mungkin nggak di 100% ya dok per hari, karena udah menderita diabetes kan ya. Kemudian juga dibiasakan untuk membaca nutrition fact atau daftar nutrisinya, supaya bisa hitung-hitung nih, kira-kira sudah melebihi batas atau belum. Baiklah, Dok San, terima kasih banyak. Sama-sama Diksan. Jangan lupa sahabat Sonora untuk selalu tungguin video-video menarik dari YouTube channelnya Sonora FM. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan buat Anda yang mau dengerin versi podcastnya lengkap, ada di Spotify, ada di Apple Podcast, Google Podcast, dan juga bisa menuju ke www.sonora.id. Terima kasih lagi Dok San. Sama, jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu murah. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Bye. Dah.